Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaiful Abdullah dengan nomor NIM 4112311. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan jawaban soal nomor 3 mata kuliah Sistem Operasi Jaringan. Jadi, pertama langkah-langkah monitoring server Linux CLI, monitoring penggunaan CPU dan proses. Jadi tujuannya untuk mengetahui beban kerja server dan mencegah overload CPU. Jadi langkah-langkahnya adalah satu, administrator login ke server melalui terminal SSH. Terus kita akan menjalankan perintah top. Jadi kita ketik top. Nah, atau htop jika tersedia. Terus yang ketiga itu perhatikan presentase penggunaan CPU. Terus load average-nya, dan yang ketiga proses yang menggunakan resource paling besar. Jadi penjelasan singkat itu, perintah top digunakan untuk melihat kondisi server secara real time. Jadi load average tinggi dan CPU hampir 100%. Berarti server mengalami beban berlebih. Terus antisipasinya adalah menghentikan proses yang tidak penting. Terus mengoptimalkan konfigurasi aplikasi. Terus yang selanjutnya adalah monitoring penggunaan memori RAM atau RAM dan swap. Tujuannya adalah untuk mencegah server kehabisan memori yang dapat menyebabkan layanan crash. Jadi tujuannya itu agar memori tidak penuh dan mencegah crash yang terjadi. Oke, langkah-langkahnya adalah kita akan menjalankan perintah free min h. Jadi free min h itu untuk memperhatikan total RAM, terus itu RAM yang terpakai dan swap yang digunakan. Penjelasan singkatnya adalah, jika pengguna swap sering tinggi, berarti RAM tidak mencukupi dan server mulai melambat. Jadi jika penggunaan swapnya makin banyak atau tinggi, RAM-nya tidak akan mencukupi. Antisipasinya adalah untuk mengurangi layanan yang tidak penting, terus menambah kapasitas RAM. Terus langkah berikutnya adalah memonitoring kapasitas disk. Tujuannya untuk mencegah disk penuh yang dapat menghentikan layanan server. Langkah-langkahnya seperti berikut. Dengan cek kapasitas disknya, kita jalankan perintah df spasi min h. Terus itu untuk cek ukuran direktori tertentu, misalnya log du spasi min sh spasi slash var slash log slash bintang. Penjelasannya adalah disk penuh sering terjadi karena log yang terus bertambah tanpa dibersihkan. Antisipasinya adalah menghapus log yang lama yang tidak digunakan, terus mengaktifkan log rotation. Terus langkah yang selanjutnya adalah memonitoring jaringan. Tujuannya untuk mendeteksi lonjakan trafik atau indikasi serangan jaringan. Jadi kita akan mengetahui lonjakan trafik atau indikasi serangan jaringan yang terjadi. Jadi langkah-langkahnya adalah cek interface jaringannya. Kita menjalankan IPA itu untuk cek port yang terbuka, menjalankan ss min tuln. Opsional monitoring traffic real time. Jadi untuk monitoring traffic real time kita jalankan perintah if top. Jadi akan melihat monitoring traffic real time. Terus penjelasan singkatnya adalah port yang tidak digunakan sebaiknya ditutup karena berpotensi menjadi celah keamanan. Jadi kalau seandainya port yang tidak digunakan tidak dihapus, mungkin celah keamanan tuh bisa dibobol atau terganggu. Antisipasinya adalah menutup port yang tidak perlu, terus mengatur firewall IP tables atau UEFI. Terus langkah berikutnya adalah memonitoring layanan atau service. Tujuannya adalah memastikan layanan penting selalu berjalan. Jadi tujuannya adalah memonitoring layanan yang penting terus berjalan. Langkahnya adalah cek status layanan. Jadi kita jalankan perintah systemctl status Apache 2. Terus cek layanan yang gagal. Jadi ini kalau kita jalankan perintah systemctl min failed, itu kita mengecek layanan yang gagal.
Jadi penjelasannya adalah jika servis berhenti maka aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna. Nah, jika servisnya berhenti ya ditulis. Antisipasinya adalah restart service, harus restart servisnya, terus aktifkan auto restart. Langkah berikutnya memonitoring log sistem dan keamanan. Tujuannya untuk mendeteksi error dan aktivitas mencurigakan. Jadi kalau error kita akan mengetahuinya kalau kita menjalankan langkah berikut. Kita akan menjalankan cek log system dengan menjalankan journal.ctl min xe itu untuk mengetahui error dan aktivitas mencurigakan. Atau kita juga cek log autentikasinya dengan cat slice var slice log slice out .log. Penjelasannya adalah log digunakan untuk melihat percobaan login gagal atau aktivitas tidak wajar. Jadi kita akan mengetahuinya. Antisipasinya, kita harus memblokir IP mencurigakan yang mencoba masuk, terus menonaktifkan akun yang bermasalah. Langkah selanjutnya, memonitoring aktivitas pengguna. Tujuannya untuk mengetahui siapa saja yang mengakses server. Jadi kadang ada yang masuk ke server atau ada yang lagi mengakses server kita. Jadi cek user yang sudah login itu dengan menjalankan perintah WHO atau cek riwayat login dengan menjalankan perintah last. Jadi user yang tidak dikenal bisa jadi indikasi pelanggaran keamanan. Mungkin itu pembobolan server atau lain-lainnya. Antisipasi yang harus kita lakukan adalah mengamankan atau menghapus akun ilegal yang ada di server tersebut. Terus, langkah berikutnya adalah memonitoring otomatis dan berkala. Tujuan memonitoring otomatis yang berkala ini adalah tujuannya memonitoring berjalan rutin tanpa dilakukan manual. Nah, langkahnya kita edit cron-nya. Jadi dengan menjalankan perintah cron tab min e. Jadi itu kita menjalankan perintah cron tab min e itu untuk melakukan monitoring rutin tanpa dilakukan manual. Terus kita bisa tambahkan contoh monitoring listnya dengan jalankan perintah 0 bintang terus df min h lebih besar dari vvar slice log monitoring seperti yang kita lihat di sini. Oke, penjelasan singkatnya adalah dengan cron, administrator bisa menganalisis kondisi server secara berkala. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah memonitoring server Linux melalui CLI memungkinkan sistem administrator mendeteksi gangguan kinerja dan ancaman keamanan sejak dini sehingga server tetap stabil, aman, dan optimal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sekian presentasi jawaban nomor 3 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.